Berikut ini ada alasan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan. Yang sudah subscribe saya doakan masuk surga. Saat umat muslim menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Sejak itu, Bilal diutus sebagai muazin untuk mengumandangkan azan sebelum waktu sholat tiba. Namun kenapa Nabi Muhammad tidak pernah azan sendiri? Pertanyaan ini seringkali dilontarkan oleh umat muslim, sebab tidak ada satupun riwayat sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengumandangkan azan sebelum sholat. Beliau dikisahkan hanya pernah mengumandangkan azan saat momen kelahiran seorang anak. Kala itu, beliau mengumandangkan di telinga kanan sang bayi. Untuk mengetahui alasan kenapa Nabi Muhammad tidak pernah azan saat memasuki waktu sholat, azan dikumandangkan untuk memberitahukan tiba waktu sholat. Hukum azan ini adalah sunnah. Namun, ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah. Meski begitu, dalam banyak riwayat tidak pernah disebutkan sekalipun bahwa Rasulullah SAW pernah mengumandangkan azan sebelum sholat. Beliau hanya pernah mengumandangkannya saat kelahiran seorang anak. Abu Rafi radhiyallahu anhu menuturkan, aku melihat Rasulullah SAW memperdengarkan azan pada telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Tujuan beliau melakukan itu tidak lain karena ingin mengagungkan Allah dan dua kalimat syahadat di telinga bayi untuk pertama kalinya. Azan tersebut dinilai mampu menjadi perisai dan pelindung bagi si anak. Azan dapat mengusir dan menjauhkan setan dari bayi yang baru lahir. Ini sesuai dengan pernyataan dalam hadis Rasulullah SAW. Jika diserukan azan untuk sholat, setan lari terbirit-birit dan mengeluarkan kentut sampai tidak mendengar seruan azan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain saat kelahiran seorang anak, Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan lagi ketika mendekati waktu sholat. Mengenai hal ini, para ulama menjelaskan beberapa alasannya dalam kitab-kitab karangan mereka. Salah satunya dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi mengatakan bahwa Rasulullah SAW terlalu sibuk dengan urusan yang lebih penting dari azan. Mengenai hal ini, suatu waktu Umar bin Khattab juga pernah berkata, jika aku mampu memenuhi kewajiban untuk mengumandangkan azan sekaligus memenuhi tugas sebagai khalifah, aku akan melakukannya. Di samping itu, ada juga alasan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan. Imam Izzuddin Abdul dalam kitab Ahasin Al-Kalam mengatakan bahwa ini berkaitan dengan kebiasaan Rasulullah SAW yang senantiasa konsisten dalam melakukan sesuatu, sehingga beliau tidak perlu mengumandangkan azan untuk sholat tepat waktu. Sebagai besar waktunya adalah habis digunakan untuk mendahulukan kepentingan umatnya. Sebagaimana diketahui pada masa Rasulullah SAW, azan selalu dikumandangkan oleh beberapa sahabat, diantaranya Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahzura, dan Sa'ad al-Haras radhiyallahu anhu. Inilah sahabat yang menjadi muazin juru azan Rasulullah SAW. Ada suatu hikmah besar yang patut diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya melebihi diri beliau sendiri. Rasulullah SAW seumur hidup tidak pernah mengumandangkan azan sebelum didirikannya sholat berjamaah. Ternyata ada sebabnya. Alasan adalah Nabi khawatir jika beliau mengumandangkan azan sampai pada kalimat hayya 'alas shalah yang artinya mari dirikanlah sholat. Kemudian di saat itu jika tidak ada yang datang ke masjid, maka umatnya akan berdosa. Mengapa demikian? Karena menjawab panggilan Nabi itu hukumnya wajib dan harus segera ditunaikan. Rasulullah SAW takut kelak membebani umatnya. Seandainya dulu Rasulullah SAW mengumandangkan azan, maka sholat berjamaah mutlak menjadi wajib karena ada kalimat hayya 'alas shalah yang diserukan oleh Nabi. Artinya, yang terlambat datang ke masjid akan berdosa, yang tidak datang ke masjid akan berdosa.
Nabi tidak mau memberatkan umatnya, maka beliau tinggalkan azan. Yang diperintahkan untuk mengumandangkan azan pada masa beliau adalah Sayyidina Bilal. Inilah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Itu sebabnya dalam Al-Quran surat At-Taubah, Nabi Muhammad SAW disifati dengan Ar-Ruf, sangat mengasihi, sifat Ar-Rahim, penyayang, yang termasuk sifatnya Allah Ta'ala. Kedua sifat ini Allah berikan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Demikianlah alasan mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengumandangkan azan. Beliau sangat menyayangi umatnya dan tidak mau memberatkan umatnya. Demikianlah video ini, semoga dapat menjadi wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.